keinginan presiden kita bahwa anak-anak itu setiap hari makan bergizi gratis. Jadi kebetulan prakarya tahun ini itu ada beberapa perubahan. Kalau biasanya sekolah itu wajib menampilkan atau memberikan dua pilihan materi, untuk tahun ini hanya boleh minimal satu. Jadi di sekolah kami itu menggunakan materi pengolahan. Nah, latar belakangnya apa? Kalau Bapak Ibu familiar dengan di sekolah masing-masing, kalau ketemu pelajaran seni budaya atau prakarya, biasanya anak-anak akan beranggapan bahwa cuma prakarya atau cuma seni budaya. Terus terang, itu juga saya alami. Kenapa? Karena anak-anak akan jauh lebih menakutkan kalau kalau ketemu pelajaran matematika, bahasa Inggris, kemudian IPA, IPS dibandingkan dengan prakarya. Pertama kali saya masuk di SMP 1 Silo itu, kalau anak dikasih tugas, kalau matematika biasanya datang pagi-pagi, anak-anak itu bukan untuk belajar tapi untuk mengerjakan PR. Nah, anak-anak itu waktu pertama kali saya kasih tugas yang bersifat teoritis, anak-anak tidak mengerjakan karena nanti masih bisa, Pak. Nah, itu salah satu tantangan saya, menemukan bahwa semua mata pelajaran itu hakikatnya adalah sama, tetapi beberapa guru memang terdeskripsikan bahwa cuman guru seni, cuman guru olahraga, biasanya begitu. Biasanya yang menjadi orang-orang familiar di sekolah adalah baik guru matematika, guru IPA, atau guru bahasa Inggris. Nah, itu salah satu tantangan saya bahwa anak-anak semua pelajaran itu wujudnya sama. Lanjut Bu Jua. Nah, tantangannya yang pertama ada 3 tantangan. Motivasi belajar yang kurang, karena menurut anak-anak prakarya itu mudah, nggak perlu belajar ulangan hari ini, belajar hari ini bisa. Bahkan mungkin ada beberapa model yang mereka tidak perlu dipelajari. Kemudian yang kedua, merubah pola pikir siswa bahwa prakarya itu menyenangkan. Itu sebabnya saya kalau di kelas kebanyakan pasti akan bawa alat. Jadi tidak dengan tangan kosong. Bahkan saya kalau ke kelas itu jarang sekali membawa buku. Bawanya biasanya celemek, serbet, dan alat-alat dapur. Kemudian yang ketiga, keterbatasan sarana dan alat. Ini sampai saat ini sekolah itu hanya mampu menyediakan kompor saja. Ada beberapa alat, wajan, kemudian soblukan, panci, spatula. Saya tidak tahu bahasa Indonesia soblukan, Ibu. Kalau ngomong pengukus nanti terlalu aneh ya. Dan itu juga bahasa Jawa ya, salah. Yang guru bahasa Indonesia, coba saya dikasih tahu bahasa bakunya sobluk. Periuk. Nah, itu ada beberapa di sekolah, tetapi pada konteks tertentu, kalau prakteknya bersama-sama, maka anak-anak itu akan bawa alat dari rumah. Semisal, satu contoh, kalau anak-anak prakteknya itu bikin nasi goreng seperti yang saya tunjukkan kemarin, maka anak-anak dari rumah masing-masing kelompok itu bawa wajan, sotil, dan macam-macamnya. Jadi di tas mereka itu di tas mereka itu bawanya selain buku, mereka juga bawa alat-alat dapur. Nah, solusinya bagaimana? Yang pertama jelas kita harus merubah pola pikirnya anak-anak bahwa dalam belajar itu semua mata pelajaran itu adalah sama. Kemudian yang kedua, melakukan pembelajaran yang bersifat kontekstual. Anak itu kalau cuma diajari, kalau kamu bikin anduk itu tepungnya sekian, nanti biarnya. Kalau hanya dikasih omongannya saja biasanya susah. Tapi kalau langsung ditunjukkan bagaimana cara buatnya, termasuk dengan makannya, maka anak-anak akan jauh lebih antusias. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan kemitraan pembelajaran dengan orang tua siswa. Saya sampai saat ini punya satu langganan, satu orang tua siswa. Kebetulan beliau itu pedagang di pasar. Jadi anak-anak itu kalau belanja bahan tidak bisa belanjanya atau bingung belanjanya, biasanya saya suruh menghubungi
wali murid tersebut. Nanti beliau yang menyiapkan untuk anak-anak praktek seperti itu. Nah, ini waktu kegiatan di bahasa kita sudah kenalin videonya. Ini kegiatan open class. Ini kebetulan ada Bu Jua. Kalau jangan lihat di kiri bawah itu ada saya dengan Bu Jua waktu menyaksikan saya mengajar. Disclaimer, prakarya itu pembelajarannya antara kelas 7, 8, dan 9 itu serupa atau setipe, sama seperti PJOK. Kalau di PJOK itu ada bola besar, bola kecil dan sebagainya, itu dari kelas 7, 8, dan 9 itu sama. Di prakarya itu juga sama. Malah saya agak mikir pada sumbu soalnya. Di prakarya itu sama, yang membedakan hanya bahannya saja. Di kelas 7 itu buah dan sayur, kelas 8 itu berkaitan sama sereal, umbi, kentang dan lain-lain. Kalau di kelas 9 itu ada daging merah, daging putih, apa mana yang daging merah dengan putih? Sama ikan. Yang kalau daging merah itu yang dari hewan berkaki 4, kalau daging putih itu yang dari unggas yang kakinya 2. Nah itu bebek, ayam dan sebagainya. Ini kebetulan yang ada di gambar ini waktu open class di kelas 9. Waktu itu kita bikin dimsum. Kebetulan kalau yang rumahnya di kota seperti Bu Iva di SMP 7, kalau mau cari dimsum tinggal jalan ke tengah kota dikit sudah ada, 3.000 sudah dapat. Tapi kalau bagi anak-anak di Silo itu yang jual dimsum kan tidak ada. Jadi anak-anak sangat luar biasa antusiasnya waktu diajak bikin dimsum. Satu contoh di yang kanan bawah di sebelah pojok ini itu periuknya atau sop blukannya itu anak-anak juga bawa sendiri. Jadi mereka dari rumah bawa sop bluk. Kalau yang diantar ya orang tuanya yang antar. Kalau ada yang dari Pacing, dari Karangharjo yang jalurnya jauh, yang kebagian bawa alat dapur, yang di pom mereka juga akan bawa alat dapur. Karena mereka itu ketawa kalau yang kelas pertama kelas 1, Pak, saya ditanyain Pak sama Ibu, coba ya aku bawa bocor. Waktu kelas 7, kelas 8, 9 mereka sudah biasa, sudah tahu itu, maka biasanya mereka itu tidak keberatan. Bahkan pernah satu hari saya itu kebetulan kompornya sekolah itu rusak. Jadi kalau dimundurkan prakteknya waktunya dan untuk akhirnya ada anak-anak yang sukarela. Ya sudah Pak, rumah saya di sebelah. Saya bawa gas sama bawa kompornya. Itu anak-anak bersedia. Karena mereka saking senangnya. Lanjut tujuan. Nah, kalau yang ini beda lagi. Kalau yang di atas itu materinya kelas 8. Ya kelas 8 itu anak-anak bikin getuk dari singkong. Saya sempat ditanya dengan beberapa guru di sana, apa iso Pak gawe getuk tapi tidak pakai bukan gilingan. Kalau getuk itu kan pakai gilingan. Jawabannya bisa. Jadi kan kalau masih ingat waktu saya pertama kali di sini tuh emang bisa Pak bikin donat pakai air dingin. Jawabannya bisa. Jadi sebelum biasanya begini, siklusnya itu kalau saya mau praktek kepada anak-anak, pertemuan pertama saya memberikan teorinya. Jadi di luar materi teori, jadi pertemuan berikutnya itu teori tentang bagaimana cara memasak, termasuk nanti saya memberikan bahannya, resepnya, kemudian alat-alatnya apa saja itu saya tuliskan dalam satu pertemuan, saya jelaskan. Nah nanti di pertemuan berikutnya anak-anak sudah tahu, sudah mencatat, saya yang akan praktek. Kalau dengan ingat saya pernah menyampaikan dengan metode demonstrasi. Tetapi biasanya kalau waktu terbatas disebutkan dulu pindah ke ada biasanya kalau saya tidak sempat atau waktunya terbatas untuk praktek di kelas,
Kalau saya waktunya renggang, saya biasanya bikin video tutorial seperti ini. Untuk setelah itu saya share ke anak-anak. Jadi anak-anak tidak perlu praktek 2 kali di sekolah. Kalau untuk ini kebetulan waktu itu bikin rolade dari daging sapi sebagai cara untuk mengurangi cost-nya, harganya. Jadi tidak full pakai daging sapi, tetapi diselingi dengan tahu. Nah, biasanya kalau saya tidak nutup waktunya praktek di sekolah, langsung anak praktek, biasanya saya berikan video seperti ini, saya buatkan, kemudian saya share. Kalau tidak nutup seperti ini, biasanya saya cari video yang ada di media sosial, bisa TikTok atau YouTube. Saya lebih senang seperti ini, kenapa? Karena anak-anak biasanya lebih antusias kalau melihat gurunya sendiri daripada lihat tutorial di YouTube atau di TikTok seperti itu. Skip lagi, balik lagi. Nah, ini kalau ada gurunya berarti itu masih praktek yang pertama atau di pertemuan kedua. Biasanya seperti itu. Cuma kemarin waktu saya praktek siklusnya terbalik. Jadi di siklus pertama itu yang saya pakai adalah saya yang praktek, kemudian siklus keduanya itu anak-anak yang praktek, yang ketiganya digunakan sebagai evaluasi. Biasanya awal itu materi, kemudian gurunya, baru siswanya praktek. Ini contoh gambarnya. Kalau yang di pojok-pojok itu materi kelas 2 untuk buat nasi goreng, ya. Termasuk yang ada apinya yang di bawah itu yang atas gedung, yang bawah lagi itu dimsum, sama yang tengah itu stik ayam kelas 9 juga. Lanjut kedua. Nah, ini kemarin yang sempat saya tanyakan kepada Bapak Ibu Kasih, kan disampaikan Bapak Ibu kalau ada hasil pekerjaannya siswa silahkan dibawa. Saya bertanya-tanya apa yang mau saya bawa, karena hasilnya ada seperti ini. Bawa semua. Nah, pertanyaannya kalau bawa semua yang buat siapa? Nah, kalau saya bertanya, nah yang bawah 2 itu adalah gedung dari singkong. Jadi materi ubi-ubian. Yang tengah itu pisang coklat, materinya kelas 7. Sedangkan yang atas itu adalah stik ayam, materinya kelas 9. Nah, apa yang saya lakukan pada anak-anak? Ini yang saya lakukan pada anak-anak. Yang pertama adalah memberi contoh secara nyata. Seperti tadi saya sampaikan bahwa anak-anak itu kalau tidak diberikan contoh, apalagi berkaitan dengan makan atau disuruh membuat, biasanya tidak sasar. Tapi kalau diberikan contoh terlebih dahulu, apalagi nanti anak tahu bagaimana caranya, mereka akan lebih antusias. Biasanya saya akan memberikan perbandingan kepada anak-anak. Kalau kamu lihat Pak Ardi masak dulu, kamu punya keuntungan. Apa keuntungannya? Kamu lihat saya masak. Yang kedua, kamu tahu cara masaknya. Setelah matang, nanti kamu bisa nyicip dan tahu teksturnya. Karena setiap makanan itu punya tekstur berbeda. Contoh tadi bikin dimsum. Minggu kemarin saya praktek di kelas 9 itu ada 2 kelompok yang saya sudah katakan dagingnya itu dicopot, tapi mereka itu dagingnya gilingannya bakso. Jadinya dimsumnya mirip seperti bakso. Termasuk kemarin saya cerita bahwa anak-anak saya suruh beli kanji, bawanya tepung ketan. Kemudian yang kedua, mengajar masyarakat pengalaman secara langsung. Ini yang sudah saya lakukan kepada anak, bahwa sebelum mereka melakukan kegiatan mereka sendiri, mereka akan bersama-sama praktek dengan gurunya. Kemudian yang ketiga adalah menilai untuk memahami kesalahan. Ini di konteks terakhir biasanya setelah anak nanti dicek di minggu depannya nanti evaluasi bersama-sama apa yang kurang, apa yang
sudah mereka lakukan. Biasanya bagaimana Pak kalau ada anak-anak yang tidak bawa bahan? Sedikit refleksi ya, Bapak Ibu guru, mungkin ini hanya sekedar kata-kata saja. Kemauan belajar bisa dipupuk dengan membangun rasa ingin tahu, menetapkan tujuan yang jelas, dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Dengan kemauan belajar yang kuat, seseorang tidak hanya akan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas, tetapi juga keterampilan berpikir kritis dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat di dunia ini. Mari kita membuat anak-anak untuk selalu punya rasa ingin tahu, untuk selalu berkeinginan mencoba hal-hal baru, supaya itu membuka pemikiran mereka bahwa segala sesuatu di dunia ini itu bisa diupayakan. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.